Kehendak-Mu ya Raja, kekuasaan-Mu besar, pemerintahan-Mu dahsyat, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Nyatakan kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu ya Raja, kekuasaan-Mu besar, pemerintahan-Mu dahsyat, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Layak Engkau, agung mulia, ajaib besar, kudus Tuhan. Layak Engkau, agung mulia, ajaib besar, Yesuslah Raja. Nyatakan kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu ya Raja, kekuasaan-Mu besar, pemerintahan-Mu dahsyat, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Layak, layak Engkau, agung mulia, ajaib besar, kudus Tuhan. Layak Engkau, agung mulia, ajaib besar, Yesuslah. Layak Engkau, agung mulia, ajaib besar, kudus Tuhan. Layak Engkau, agung mulia, ajaib besar, Yesuslah Raja. Layak, Engkau layak, layak, Engkau layak, layak, Engkau layak, layak Kau Tuhan. Mari katakan kudus, kudus, Engkau kudus, kudus, Engkau kudus, kudus, Engkau kudus, kudus Kau Tuhan. Say worthy, worthy, worthy.
Bertahta berkuasa, Raja segala raja, mulia perkasa, surga bumi menyembah. Kau hebat, kau dahsyat, Raja segala raja, selamanya Engkau Tuhan, ditinggikan tinggi. Bertahta berkuasa, I don't know what sincere love is. I don't know what faithful love is. They all always come and go, but it turns out I found it in you. I don't know what sincere love is. I don't know what faithful love is. They all always come and go, but it turned out I found it in you. You give me strength, you give me change when I fall and I'm far from you. You give me love, everlasting love. I never want to lose you. One thing I know, I found all I need. You promised me you'd never leave me. One thing I know, I found all I need. You promised me you'd never leave me. One thing I know, I found all I need. You promised me you'd never leave me. One thing I know, I found all I need. You promised me you'd never leave me. You give me strength, you give me change when I fall and I'm far from you.
me love, everlasting love. I never want to lose you. You give me strength, you give me change when I'm far and far from you. Whoa. You give me love, everlasting love. I never want to lose you. I never want to lose you. I never want to lose you. Lord, I surrender. I give my life to you alone. Please heal my heart, Lord. I cried out with all my heart. I thank you, Lord. I thank you, Lord. Forever I will sing your great love. I love you, Lord. I love you, Lord. Forever I will praise your name.
kuasa di bumi dan di surga, tiada tandingannya. Yang biasa-biasa saja, tapi ibadah yang luar biasa karena Tuhan yang kita sembah, Dia hadir di tengah-tengah kita. Amin. Mari puji Tuhan, saya mengajak kita siapkan hati kita, hidup kita. Kita mau sama-sama datang kepada Tuhan pagi hari ini, bersyukur kepada Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dengan hati yang limpah dengan ucapan syukur, pagi hari ini kami datang di hadirat-Mu ya Bapa. Bersyukur untuk segala kasih dan setia Tuhan di dalam hidup kami sepanjang minggu ini. Pagi ini kami kembali datang di tempat ini bersama-sama menyembah Tuhan. Bersama-sama kami beribadah kepada Tuhan. Sebab kami membutuhkan Tuhan di dalam hidup kami. Sebab itu kami datang kepadamu Tuhan. Kami merindukan kuasa Tuhan di dalam hidup kami, sehingga kami kuat dan dikuatkan senantiasa. Bapak, terima kasih buat anugerah Tuhan yang sempurna bagi setiap kami pagi hari ini. Kami bangun dengan tubuh yang sehat yang Tuhan berikan. Sebab itu kami membawa hidup kami pagi ini untuk datang menyembah beribadah kepada Tuhan. Kami merindukan lawatan Tuhan. Kami menanti-nantikan kuasa-Mu dicurahkan, mengubahkan kami, menguatkan yang lemah, bahkan yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, karena kami tahu ada kuasa di dalam ibadah kami kepada Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami merindukan hadirat-Mu di sini. Hati kami menyembah-Mu. Kami bersyukur buat kasih dan setia-Mu yang tiada henti-hentinya. Kebaikan-Mu Engkau limpahkan setiap hari. Kasih-Mu ya Tuhan, kebaikan-Mu ya Bapa. Karena anugerah Tuhan yang melimpah di dalam hidup kami, yang membuat kami kuat sampai hari ini, yang membuat kami bertahan sampai hari ini, hanya kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami merindukan ibadah yang luar biasa pagi hari ini. Kami bersahati dengan umat Tuhan yang ada, mengundang hadirat-Mu nyata di tengah-tengah kami. Kuasa ibadah yang sejati itu kami alami hari ini Tuhan. Kami dikuatkan oleh firman-Mu yang disampaikan, sehingga keadaan kami tidak sama lagi waktu kami datang, dan dipulihkan oleh Tuhan. Karena Engkau yang ajaib sungguh nyata di tengah-tengah kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dengan hati yang menyembah Tuhan, membawa hidup kami kepada Tuhan, kami mulaikan ibadah kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari
sama-sama kita katakan amin. Kan lawatan Tuhan di tengah-tengah kami. Hadiratmu Tuhan selalu kami rindukan. Lawatanmu, lawatanmu kami nantikan. Yesus kau Tuhan, Yesus kaulah Tuhan. Namamu ditinggikan. Kau bersemayam, kami menyembahmu Tuhan. Hadiratmu, mari nyanyikan pujian bersama. Selalu kami lawatanmu Tuhan, selalu kami nantikan, kami nantikan. Yesus, Yesus kaulah Tuhan. Ditinggikan di atas pujian, kau bersemayam, kami menyembahmu Tuhan. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini. Terima kasih. Bersemayam di katamu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini. Bersemayam kita, bersemayam kita mulia. Kerajaan-Mu dapat berdiri surga. Kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Kami merindukan hadirat Tuhan lebih dari segalanya. Terima kasih.
Kerajaan-Mu datang di tempat ini seperti di surga. Haleluya. Di bumi seperti di surga. Lawatlah ya Tuhan, lawatlah Tuhan. Kami rindukan kemuliaan. Dengan penuh kerinduan, kemuliaan Datanglah penuhi setiap kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih, haleluya. bersemayam kita. Haleluya. Kerajaan-Mu, Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. kami menantikan lawatan-Mu. Lawatlah Tuhan, kami rindukan
Biarlah kemuliaan Tuhan yang memulihkan hidup kami. Izinkan Dia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ini hidup kami Tuhan, hidup kami, dan memberikan anugerah keselamatan. Hidup kami yang lalu, memperbaharui terus kehidupan kami Tuhan, supaya kami boleh berkenan kepadamu. Makasih Tuhan, boleh berikan pagi ini Tuhan. Biarlah itu boleh menyenangkan hatimu, menyukakan hatimu Tuhan. Dan kami juga sediakan hati kami sebagai tanah yang subur, supaya setiap benih dari firman yang ditabur boleh bertumbuh. Kami siapkan hati kami, berbicaralah Bapa kepada kami. Roh Kudus beri pengertian, supaya kami boleh mengerti Tuhan akan setiap perkataan dari firman-Mu ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Shalom. Senang kita boleh bersama-sama kembali pagi hari ini. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
minggu yang terakhir dari bulan November, lebih kurang 30-an hari lagi kita akan mengakhiri tahun 2020, masuk ke tahun 2021. Nah saudara, kita tahu waktu akan berjalan terus. Waktu tidak akan pernah menunggu kita. Jadi siap atau tidak siap, mau atau tidak mau, waktu itu akan terus berjalan. Dan dia tidak akan pernah tunggu kita. Dan tidak tuh berkat kedua atau kesempatan kedua. Kadang-kadang satu kali kesempatan itu datang dan dia lewat dan tidak pernah balik lagi. Nah, biarlah dalam kehidupan ini, saudaraku, kita terus diperlengkapi, karena kita tahu bahwa keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, dan kita akan terus kerjakan itu, memperbaiki terus kehidupan kita, diperlengkapi terus oleh Tuhan, dan kita mau terus diperlengkapi kehidupan kita ini, supaya kita ini makin serupa dengan Kristus. Nah hari ini saudaraku, saya tentang didikan Tuhan. Nah minggu lalu kita belajar tentang Elisa, dan hari ini kita belajar tentang Elia. Orang yang menjadi guru, menjadi mentor, jadi sahabat bagi Elisa, sehingga dalam menikmati double portion, 2 kali lipat, karena dia belajar dari mentornya, dia belajar dari gurunya, dia belajar dari sahabatnya Elia, dan kemudian dia dapatkan, dia menikmati 2 kali lebih banyak. Nah kita akan buka hari ini di kitab Ibrani pasal yang ayat yang ke-5 sampai yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-12 ayat 5 sampai yang ke-11. Kita akan baca bersama-sama ayat ini, ayat 5 sampai yang ke-11. Bapak Ibu bisa baca lewat screen yang ada. 2, 3. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Bapa mendidik anak-anaknya. Nah saudara, bahwa Tuhan itu mendidik, melatih kita. Dalam terjemahan yang lain dikatakan Lord discipline. Jadi Tuhan mendisiplinkan, ada alasannya. Tentu ada sesuatu yang membuat Tuhan mendisiplinkan, mendidik, melatih kita. Nah saudara, seperti saya sampaikan tadi, kita akan belajar dari Elia. Bagaimana Elia dididik, dan bagaimana dia mengawalinya, dan kemudian bagaimana dia mengakhirinya setelah dia masuk dalam diklat
ya, pendidikan latihan ini. Tentu ada sesuatu yang berbeda. Ada sesuatu yang dihasilkan dari kehidupan Elia sehingga lalu kalau saudara mengharapkan sesuatu yang besar kita terjadi dalam hidup kita, maka kita harus siapkan kapasitas kita. Kita nggak bisa ala kadarnya, nggak mungkin. Kalau kita mengharapkan, menginginkan sesuatu yang besar, menikmati sesuatu yang besar itu, siapkan kapasitas kita. Kalau kapasitas kita tidak cukup, bagaimana mungkin Tuhan akan kasih? Karena ingat, anggur baru harus masuk ke dalam kirbat yang baru. Tuhan tidak pernah mau anggurnya terbuang, kantong kulitnya robek. Tuhan tidak mau hidup kita. Tuhan kita perlu mempersiapkan. Nah, Tuhan mendidik, melatih Elia, dia mempersiapkan. Nah, kita lihat bagaimana dia memulai dan bagaimana kemudian dia mengakhiri setelah dia dilatih. Raja-Raja pasal yang ke-7. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 akan begini. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab. Ini sampai di sini saja. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe. Saudara, kalau saudara cari peta ini bisa saja kampung yang sudah kampung di pedalaman lagi. Ya, sehingga tidak ada di peta. Agak cukup sulit kita menemukan. Hanya disebutkan dalam Elia ini muncul, disebutkan hanya Elia di orang Tisbe. Itu saja. Nah saudara, kemudian kita lihat, setelah itu dia bertemu dengan. Nah, dalam kondisi seperti apa dia hidup di zaman itu? Kalau kita tahu saudara, Israel itu sudah terpecah menjadi dua, kerajaan utara dan kerajaan. Sebagian besar terpecah menjadi dua itu. Sebagian besar mereka itu adalah orang-orang yang sudah tidak setia lagi kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu perhatikan itu, raja digantikan oleh anaknya, digantikan ini, yang ini berontak, membunuh ini yang menjadi raja, dan tidak ada dari kerajaan yang hidup. Semua menyembah kepada berhala. Semua menyakitkan hati Tuhan. Dan Elia dia hidup di negara di mana orang-orang membenci, tak percaya dengan Tuhan. Padahal dia orang Israel. Seharusnya dia beribadah, dia menyembah kepada Tuhan. Tapi kali disebutkan dia melakukan satu kejahatan, satu dosa menyembah kepada berhala. Tidak ada lagi raja-raja yang seperti dia. Nah kemudian yang menjadi raja pada waktu itu dan lebih menyakitkan hati Tuhan lagi, dia menikah orang raja yang ada di Sidon di luar Israel, dan dikatakan dia ini penyembah kepada berhala. Berhala itu, Baal itu yang dibawa ke Israel, dan itu makin membuat orang Israel berubah. Hampir semua, hampir. Elia muncul sebagai, hanya disebutkan sebagai orang dari Tisbe. Kemudian dia katakan kepada Ahab. Apa yang dia katakan? Lanjutkan baca tadi. Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel, yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan. Baal adalah satu dewa yang dipuja oleh orang-orang, yang orang menyembah, sembahyang kepada dia. Untuk apa? Gunanya supaya Baal ini dianggap dewa yang bisa mendatangkan hujan. Karena di Timur Tengah hujan itu kan, hal ini bisa mendatangkan hujan. Dan kemudian kalau hujan sering datang, jadi ujung-ujungnya memang yang disembah oleh orang ini selalu apa? Wah, untuk mendatangkan. Nah, Ahab menyembah kepada Baal, dan kemudian datanglah. Bahkan embun pun tidak akan turun kecuali
Kita tahu dari ayat-ayat kita pernah dengar kemudian dia besar kalau orang benar, bahkan embun pun tidak turun. Nah, setelah Elia ngomong ini, kemudian Tuhan ngomong sama Elia, kamu pergi bersembunyi di mana? Di tepi sungai Kerit. Nah, saudara, inilah masa di mana Tuhan setengah itulah kemudian dalam kurun waktu itulah Tuhan itu melatih Elia. Nah, kita coba lewati dulu apa pelatihannya, tapi kita lihat dulu akhirnya. Setelah dia masuk dalam diklat itu. Nah, kita lihat ayat yang kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau apa? Engkau disebut apa? Abdi Allah, dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Dia memulai dengan Elia orang Tisbe, tapi dia mengakhiri setelah dia diklat itu sebagai abdi Allah. Saudara, izinkan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, mendidik, melatih kita. Supaya apa? Supaya pada waktu kita selesai dalam didikan dan pelatihan Tuhan itu, yang berkenan kepada Allah sebagai abdi Allah, orang yang perkataannya itu akan dipercaya, akan terjadi, kira-kira begitu. Nah, saudara, biarkan lewat didikan yang Tuhan berikan kepada kita menghasilkan sesuatu dalam kehidupan. Didikannya itu adalah di tepi sungai Kerit. Kemudian Tuhan berkata, bersembunyilah engkau di sebelah timur, di tepi sungai Kerit. Maka aku akan mengirimkan roti dan daging setiap hari kepadamu. Tidak tahu persis di sebelah mana, tapi dia itu di sungai Kerit. Setiap hari dia mengambil air minum dari sungai Kerit. Pagi hari burung gagak datang bawa hamburger. Dia datang bawa hamburger. Gak tahu dari mana burung gagaknya datang, yang pasti dia bukan curi dari rumah orang, tapi Tuhan bisa buatnya. Sore hari datang lagi burung gagaknya, bawa hamburger lagi. Dan itu berjalan setiap hari. Elia tidak perlu berdoa, tidak perlu. Apa yang Elia belajar dari sana? Tentang pemeliharaan Tuhan. Dari mana dia minum? Sungai Kerit. Dari mana dia makan? Setiap hari ada burung gagak datang, memberi dia makan dan minum yang. Dalam kehidupan ini Bapak Ibu, kita mesti belajar. Ada kalanya Tuhan itu izinkan kita bahwa kita mengalami yang namanya pemeliharaan Tuhan. Kita tahu tiba-tiba kita lihat, wih, kok Tuhan bisa lakukan ini ya? Kok tiba-tiba Tuhan bisa buat ini ya? Ada banyak yang hebat-hebat dan kemudian kita terkaget-kaget. Dan kita sedang belajar di sana tentang yang namanya pemeliharaan Tuhan. Tetapi ada waktunya. Kemudian yang masuk dalam tahap berikutnya. Ayat yang pasal 17 ayat yang ke-7. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering. Kita mungkin sudah menikmati pemeliharaan Tuhan. Tiba-tiba kita merasakan kok sungai itu mengering. Dalam kehidupan ini saudaraku, Tuhan akan terus mendidik dan melatih dan mendisiplinkan kita. Terus akan mendidik kita. Dia tidak akan berhenti. Dia akan terus kerjakan itu. Hari ini Pak Elia belajar tentang pemeliharaan. Sungai memberikan air minum kepada dia. Tapi ada waktunya sungai itu mengering. Mungkin kita mengalami ini. Tiba-tiba dokter berkata kepada kita dari hasil scan, dari hasil labor. Tidak rasakan, kok aku tidak ada tanda-tandanya. Tiba-tiba sungai itu mengering. Tiba-tiba kita dapatkan berita yang mengagetkan kita. Yang membuat rasanya kita kaget. Kita dapatkan berita
anakmu mengalami ini. Dan kemudian sungai itu mulai mengering. Ada kalanya dalam hidup ini, Tuhan izinkan sungai itu mengering. Kita dulu berkata, Tuhan pelihara saya. Tapi tiba-tiba dia berhenti. Seolah-olah Tuhan tidak berbicara lagi. Seolah-olah Tuhan tidak bekerja lagi. Seolah-olah Tuhan tidak ada lagi. Dan sepertinya buntu. Tidak tahu lagi harus bagaimana. Tidak ngerti lagi. Kok tiba-tiba keadaan berubah dengan sangat cepat. Ini yang disebut dengan sungai mengering. Bagaimana sikap kita, respon kita pada waktu sungai itu mengering. Inilah didikan dan latihan Tuhan. Tuhan tidak pernah kehabisan ide, tidak pernah kehabisan cara. Tapi sungai yang mengering itu bisa berbicara tentang banyak hal dalam kehidupan kita. Tapi kalau sungai itu mengering, ingatlah kalau sebelumnya Tuhan pernah pelihara kita. Dia pasti akan tetap pelihara kita. Kenapa? Karena kita setelah sungai mengering, kemudian pagi itu Elia bangun. Tiba-tiba dia lihat sudah tidak ada lagi air yang bisa diambil untuk minum. Dan setelah itulah kemudian dia nantikan lagi. Dia belajar seorang diri dengan Tuhan. Dan dari masa-masa didikan itu dia diam, dia hanya bicara dengan Tuhan. Dan kemudian Tuhan sampaikan perintah berikutnya. Engkau pergi ke daerah Sidon, ke satu kota yang bernama Sarfat. Di sana akan ada seorang janda yang akan memelihara hidupmu. Kalau kira-kira nih Bapak Ibu lagi masa kekeringan, kesulitan, tidak ada uang, kemudian Tuhan di rumah itu kamu akan dipelihara. Yang Bapak Ibu bayangkan rumahnya bagus, tentu begitu ya. Orangnya punya uang banyak. Karena kalau tidak bagaimana mungkin dia pelihara saya, orang dia jaga kekurangan, bagaimana mungkin dia pelihara saya. Elia taat, dia pergi. Ketemu dengan ibu ini dan kemudian terjadilah dialog. Dia ngomong dengan ibu ini, berikan aku minum. Diberikan ada air. Nah saudaraku, di masa-masa sungai sudah mengering tadi, ternyata ibu ini masih punya air. Jadi prediksi saya, setelah kekeringan dulunya tidak orang kaya sekali, tapi paling tidak dia orang berada. Karena di masa sekian tahun kering itu dia masih bisa punya. Terakhir saat dia ketemu dengan Elia, dia bilang begini, beri aku makan, kata Elia. Buatkan roti untuk aku. Kemudian kita lihat ayat 10 sampai yang ke-16. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah sampai di pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, dia bilang apa? Maka kami akan mati. Tapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makanan beberapa waktu lamanya.
Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Dia menemukan ibu yang tidak punya apa-apa, hanya segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Ibu ini bilang, kami akan makan, setelah kami makan, kami mati. Kenapa? Persediaan habis. Waktunya selalu tepat. Elia datang sebelum minyak yang sedikit dalam buli-buli itu habis, Elia muncul. Saudaraku, kita mesti belajar percaya. Waktu Tuhan itu selalu tepat. Dia tidak pernah terlambat dalam menolong kita. Meskipun kita merasakan bahwa seharusnya sih Tuhan tolong saya hari ini, itu selalu tepat. Dia tidak pernah terlambat dalam menolong kita, dalam memberikan pertolongan kepada kita. Nah, kemudian Elia masuk dalam pelatihan yang berikutnya. Tapi keluarlah firman Tuhan, katakan, buatlah roti, kemudian kamu makan dan anakmu. Dan firman Tuhan berkata, tepung ini tidak akan ada habis-habisnya. Minyak ini pun tidak akan ada habisnya sampai nanti Tuhan mendatangkan hujan atas negeri ini. Tuhan didik dan latih Elia. Dia belajar. Kalau dulu Tuhan pernah pelihara aku. Sedikit minyak pun dalam buli-buli tidak ada masalah. Bagi Tuhan yang sedikit itu bisa dilipat gandakan. Kenapa? Dia belajar dari pengalamannya di hari-hari yang lalu. Saudaraku, hari-hari yang lalu bukankah Tuhan sudah mendatangkan mujizat? Bukankah setiap hari dia buat keajaiban-keajaibannya terjadi dalam hidup kita? Dan kalau hari ini kita menemui jalan buntu, kalau hari ini kita merasakan kok Tuhan sudah tolong, hari ini tuh pasti Tuhan tolong. Kalau di kemarin-kemarin Tuhan sudah buat mujizat, sudah nyatakan kuasanya, percayalah bahwa pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Dan itu dialami oleh Elia. Perempuan ini lakukan itu. Pemeliharaan Allah berjalan. Nah, saudara, ini didikan Tuhan kepada Elia. Sampailah akhirnya yang tadi kita baca ayat 24 berkata, Elia mulai mengawali dengan disebutkan Elia orang Tisbe. Tapi dia mengakhiri setelah dia dididik, dilatih, didisiplinkan oleh Tuhan. Dia disebut sebagai abdi Allah. Nah, saudaraku, bagaimana Tuhan atau Bapa mendidik anak-anaknya? Ya, yang pertama, kita kembali kepada Ibrani pasal yang ke-12. Yang pertama dikatakan diperingatkan. Diperingatkan. Saudara, dalam bahasa Ibraninya disebutkan paideia. Paideia itu child training, seperti guru dan murid. Saudaraku, diperingatkan itu mungkin hari ini sementara kita dengan lembut dalam hidup kita. Dia mengingatkan kita, mungkin akan dosa yang dia ingatkan, mungkin akan tingkah laku kita, mungkin akan perbuatan kita, cara berpikir kita, perasaan kita. Mungkin dia berbicara lembut dalam hati kita, dia lewat hati nurani kita. Ataukah sesuatu yang berbicara di hati kita? Dan kita mulai dengarkan suara-suara lembut, bisikan-bisikan lembut itu dalam hati kita. Tapi kadang-kadang kita lihat fakta yang terjadi dan kita mengabaikan suara-suara lembut, bisikan-bisikan yang halus itu dalam hati kita. Suamiku berubah. Mana mungkin istriku bisa berubah? Mana mungkin orang tua anakku bisa berubah? Orang dia aja sudah 12 tahun begitu aja. Udah punya cucu, kemana mungkin lagi dia bisa berubah? Tapi bukankah sebetulnya ada suara-suara lembut yang berbicara dari hati kita tentang kehebatan Allah dan kita abaikan? Sebetulnya ada peringatan-peringatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dia berbicara kepada kita. Dan setelah jalan 1 tahun, 2 tahun kemudian, iya ya, kenapa dulu aku tidak dengarkan suara itu? Kenapa dulu kan, tidak kerjakan ini? Bukankah Tuhan sudah larang lakukan ini? Tapi karena aku lihat fakta-fakta,
Aku lakukan juga dan ternyata itu mendatangkan kerugian buat kita. Cara Tuhan mendatangkan kerugian buat kita. Cara Tuhan mendidik macam-macam caranya. Ya, entahkah lewat khotbah ini, entahkah kita waktu kita saat teduh, entahkah kita sedang ngobrol dengan teman, entahkah lewat keadaan, lewat peristiwa, dia berbicara kepada kita. Ya. Nah, Saudara, bukankah di 2 Timotius 3 ayat 16 berkata, setiap tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan. Nah, saudaraku, firman itu memperingatkan kita, memberitahu kita, yang ini tidak boleh kita lakukan, yang ini salah, yang seharusnya begini. Firman Tuhan. Kemudian yang kedua, menghajar, bukan mengajar, tapi menghajar. Saya menyebut ini menghajar ini, kita lihat Amsal 13 ayat 24. Amsal 13 ayat 24. Siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Ada waktu-waktunya anak ini dididik dengan tongkat. Secara real, memang orang Israel menggunakan tongkat yang real menghajar anak pada waktunya. Jadi tidak setiap salah mesti dihajar. Ada kalanya kita mendidik anak pun setelah dia melakukan satu kesalahan, peringatkan lebih dulu. Seperti Tuhan memperingatkan kita. Baru kemudian masuk dalam tahap berikutnya menghajar. Tuhan pun kadang-kadang begitu. Karena bandelnya kita udah dibicarakan, udah dikasih tahu dengan lembut, dia bicarakan kadang-kadang dengan suara keras juga Tuhan sudah sampaikan firman-Nya, tapi tetap kita bandel dan dengan tongkat. Tiba-tiba kita kaget, loh kok bisa begini, kok terjadi begini. Tongkat didikan Tuhan mulai bekerja dalam hidup kita. Bisa itu berupa sakit penyakit, ada masalah yang berat, yang tiba-tiba saja muncul. Yang kita sendiri tidak pernah menduga, loh kok bisa terjadi, kok tiba-tiba begitu. Mungkin tongkat didikan Tuhan sedang bekerja. Kenapa? Karena teguran-tegurannya, nasihat-nasihatnya, peringatan-peringatannya kita abaikan. Barulah kemudian tongkat itu bekerja. Nah, saudara, janda di Sarfat ini ngalami tongkat Tuhan juga. Ya, kita coba lihat ya. Jadi kita belajar saudaraku ya. Kita kembali ke 1 Raja-Raja. Pasal yang ke-17 tadi, ayat yang ke-12 lihat. Perempuan itu menjawab pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli, dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah itu kami memakannya. Maka dia bilang apa? Apa dia bilang? Kami akan mati. Kami akan mati. Ayat 17. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai apa? Sampai tidak ada nafasnya lagi, artinya sampai dia mati. Ibu ini ngomong gini, yang ada sama kami ini cuma segini, habis kami makan kami mati. Sekian waktu kemudian apa yang dia katakan betul-betul terjadi, mati anaknya. Sudah baru-baru kita mikir, salah aku ngomong. Dan berapa banyak perkataan-perkataan sia-sia yang keluar dari mulut kita. Dan kemudian setelah sekian bulan, sekian hari, sekian bulan atau sekian tahun kemudian tiba-tiba apa yang kita katakan itu terjadi. Kita salahin Tuhan lagi. Kan sama seperti ibu ini bilang, datangkah kamu ke sini untuk membunuh anakku? Walau dia yang ngomong kami akan mati.
Sekarang giliran anaknya mati, salahin Tuhan lagi. Hati-hati dengan perkataan. Hati-hati dengan apa yang kau katakan. Engkau boleh bergurau, engkau boleh bercanda, tapi perkataanmu akan dipegang sama si iblis. Dalam kitab Wahyu berkata dia akan mendakwa kita siang dan malam. Pada waktu Tuhan akan berkarya, karena kita punya iman, kita percaya bahwa Tuhan punya kuasa. Dan iblis akan berkata, Tuhan, bukankah tanggal sekian, bulan sekian, tahun ini, jam segini dia pernah berkata seperti ini. Suamiku tidak akan pernah berubah. Tidak akan mungkin kau bisa rubah Tuhan, karena dia sendiri berkata seperti itu. Dan Tuhan terikat dengan firman yang ada. Dan berapa banyak kata sia-sia yang kau ucapkan. Lebih baik cerai saja. Lebih baik cerai saja. Daripada aku sengsara begini, lebih baik cerai aja. Dan kalau suatu saat dia tinggalkan engkau, jangan salahkan Tuhan. Kenapa? Karena kata-katamu yang keluar dari mulutmu yang kau ucapkan begitu. Di mana di muka bumi ini rumah tangga yang tidak pernah bertengkar? Di mana suami istri yang tidak pernah ribut dalam rumah tangga? Itu hal yang terjadi. Kenapa? Karena kita memang berbeda. Tapi cerai bukan solusi. Cerai bukan jalan keluar. Aku kan cuma sekedar menakut-nakutin dia aja. Tapi perkataanmu ini dipegang oleh iblis. Nah ini janda ini ngalami tongkat didikan itu. Kenapa? Karena perkataannya. Engkau boleh sulit hari ini, engkau boleh sukar, keadaan boleh tidak menentu, tapi hati-hati dengan mulutmu. Kita tidak bisa menyangka, kita bilang misalnya begini, dalam masa pandemi ini kan usaha sulit nih, betul ya? Sulit, betul, sudah sulit. Dan kita bilang, oh enggak sulit, enggak mungkin, enggak, kita tidak menyangkal itu, betul sulit. Tapi kenapa enggak engkau lanjutkan kata-katanya? Tapi aku percaya Tuhan pelihara hidupku. Kita tidak menyangkal ini sulit, betul. Sedang krisis, betul. Ini sedang masa ekonomi ya, krisis, betul. Kita tidak menyangkal. Tapi kenapa tidak kita lanjutkan dengan perkataan? Tapi aku percaya Tuhan pelihara hidupku. Tapi aku percaya Tuhan terus bekerja memelihara hidup kami sekeluarga. Jangan berhenti hanya dari kata-kata krisis. Hati-hati dengan kata-kata sia-sia yang kau ucapkan. Kalau ada yang sudah keluar, cabut kembali seperti kata Ayub. Orang tua, engkau boleh marah dengan anakmu. Tapi suatu saat kalau engkau ucapkan kata-kata sia-sia, engkau akan tuai sendiri kata-kata. Anak babi, anak monyet, anak setan, maka suatu saat dia akan berperilaku seperti setan, seperti babi, seperti monyet. Kenapa? Karena engkau ucapkan itu kepada dia. Anak tidak tahu diuntung, anak tidak balas budi, maka dia akan lakukan itu dalam hidup. Kenapa? Karena perkataan sia-sia yang kau ucapkan. Tidak akan berhasil engkau dalam hidupmu kalau kamu lakukan begini. Orang tua hati-hati. Hati-hati. Karena anak kita menderita, engkau akan dilihat dan engkau akan mengalami penderitaan yang sama. Kenapa tidak hati-hati kita dalam bicara? Kita boleh anak kita tidak sesuai dengan harapan kita. Kita boleh punya anak yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Tapi jangan ngomong sembarangan tentang dia. Jangan kata-kata sia-sia itu ucapkan tentang dia. Karena suatu saat engkau akan menuai sendiri apa yang kau katakan lewat perkataanmu. Ini tongkat didikan. Yang ketiga, agak telat sedikit. Mungkin yang di Instagram boleh dilanjutkan lagi. Yang ketiga, saudara, setelah dari kitab Ibrani dikatakan diperingatkan, kemudian menghajar. Yang ketiga itu menyesah, menghukum. Dalam bahasa Inggrisnya disebutkan itu scourge, ya tulisannya scourge, artinya itu cambuk. Zaman dulu, saudaraku, cambuk itu. Dan setelah itu dicambukkan biasanya di punggung orang, maka akan menimbulkan luka. Dan luka ini yang disebut dengan bilur, atau sekarang ini ada tanda gitu loh saudaraku, apa namanya? Bekas luka itu kan kadang-kadang kan muncul daging tubuh ya, cambuk. Setelah diperingatkan, bandel juga pakai tongkat didikan.
tetap bandel, maka muncul yang tahap berikutnya, menyesah, menghukum. Tuhan itu sebetulnya tidak akan mau menghukum kita. Kalau kita ingat, kalau kita mau taat dengan peringatan-peringatan. Ya, tapi kadang-kadang kan kita nih dari 20 belum tentu 10 yang kita ikut, ya kan? Syukur-syukur itu separuh 50-50 kan. Nah, saya coba Tuhan, kira-kira contohnya ini apa nih Tuhan yang cambuk itu, begitu dia lihat bekas luka dia ingat, aduh aku dihukum dulu. Aduh aku dihukum ya, karena dia lihat bekas itu. Saya menemukan ada satu bekas yang sangat membuat, bahkan tercatat dalam Alkitab, yaitu Daud. Peristiwa dia dengan Batseba. Dia berzinah dengan Batseba dan kemudian dia membuat konspirasi membunuh Uria, istrinya Batseba, suaminya Batseba. Dia hebat karena dia raja yang peduli dengan janda prajuritnya. Tapi Tuhan tahu apa yang tersembunyi dalam diri manusia. Dan kemudian Tuhan datang kepada Daud melalui Nabi Nathan. Dan Tuhan katakan, engkaulah orang yang berdosa. Lahirlah anak yang dilahirkan dari Batseba dan kemudian anak itu mati. Apa cambuknya, apa bekas lukanya dalam diri Daud ini? Satu kali setelah dia menguasai banyak daerah, aman negerinya hebat-hebat, dia bilang gini, Tuhan, aku ini sudah punya istana yang bagus. Aku ingin dirikan rumah untukmu Tuhan, yang jauh lebih bagus dari istanaku. Kemudian Tuhan datang melalui Nabi Nathan. Tanganmu berlumur darah, dan aku tidak izinkan engkau untuk membangun rumahku. Niat hatinya baik. Meskipun Daud setelah Tuhan bilang begitu dan ya, oh terima kasih Tuhan, tapi saya percaya yang dia ingat, aduh kenapa aku berdosa dengan ini? Kenapa aku bodoh lakukan tindakan itu? Kenapa aku lakukan ini? Ini bekas luka yang dibawa sepanjang umur hidup. Pada waktu dia mempersiapkan, dia bilang aku berikan harta bekas luka. Cambuk itu dia akan ingat sepanjang umur hidupnya. Saudaraku, jangan pernah abaikan peringatan Tuhan. Kalau Tuhan sedang mendidik kita, ada peringatan-peringatan dia berikan kepada hidup. Jangan sampai ada bekas luka yang menetap dan setiap kali engkau melihat itu, aduh itu aku dulu. Itu aku yang bertindak bodoh seperti itu. Bila hari ini kita mau belajar, Tuhan mendidik kita, Tuhan melatih kita, Tuhan mendisiplinkan kita, karena Tuhan sayang sama kita. Karena kita diakuinya sebagai anak, dan Tuhan lakukan itu. Dan kalau hari ini kita sedang dididik, dilatih, didisiplinkan oleh Tuhan, jangan pernah abaikan itu. Jalani aja, jalani aja, jalani aja. Ini ada waktunya. Ada waktu untuk dimulai dan ada waktu untuk akan selesai. Apapun, kalau masalah sedang terjadi, kesulitan sedang terjadi, sudah diawali, percayalah akan ada waktunya. Dia akan selesai. Mari kita berdoa. Kasih Tuhan, ini kami Tuhan. Kalau kami sedang dididik, dilatih oleh Tuhan, kami mau Tuhan memberikan diri kami. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Ampuni kami Tuhan. Kami sudah diberikan tongkat didikan, dihajar. Kadang-kadang kami juga lupa, kami abaikan. Kami putus asa dengan didikan, padahal sebetulnya Engkau sedang mendidik kami.
punya bekas-bekas luka, disesah. Dan itu terbawa seumur hidup kami. Setiap kali kami melihat seseorang lakukan, aduh itu aku dulu yang pernah bodoh juga lakukan dosa yang sama. Kalau Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berubah, perbaiki. Kalau ada kata-katamu yang salah, minta ampun sama Tuhan. Cabut kembali perkataannya. Omong sama suamiku, tentang orang tuaku, tentang anakku, aku caci maki dia, aku permalukan dia. Aku ucapkan kata-kata kutuk kepada dia. Ampuni Tuhan, aku cabut semua Tuhan. Dan hari ini kami mau melihat Engkau Tuhan. Ini anak-anak, ini kami Tuhan. Kami mau terus Tuhan menyelesaikan didikan dan latihan disiplin-Mu Tuhan, sehingga kami layak disebut sebagai hamba, abdi Allah. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur untuk hari ini. Siapkan roti dan anggur, sudah ada, Bapak Ibu sudah terima. Untuk Bapak Ibu yang di rumah, Bapak Ibu bisa persiapkan anggur atau mungkin minuman lain yang bisa menggantikan anggur. Kalau nggak ada air putih pun boleh. Mari kita pegang roti dan anggur ini di tangan kita. Bapak, layakkan ini bagi kami. Biarlah persekutuan kami dengan tubuh dan darah-Mu. Hari ini Tuhan, oleh karena tubuh dan darah-Mu sudah melepaskan kami dari semua kutuk yang pernah kami ucapkan kepada orang lain. Kami mau cabut semua. Dan hari ini Tuhan, kami mau dikuduskan, disucikan, dilayakkan. Mari saya mengundang Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita angkat roti di tangan kanan kita. Mari dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini melambangkan tubuh Kristus yang sudah terpecah bagi kita semua. Amin. Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kita melambangkan darah Kristus yang sudah tertumpah bagi penebusan dosa kita semua. Amin. Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Telah cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti.
Ini hidup kami Tuhan. Hari ini kami membuat satu komit hidup kami yang lama. Baik itu perkataan, cara berpikir, tindakan. Kami membuang semua cara hidup kami. Roh Kudus mampukan kami. Merupakan satu doa kita kepada Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Seperti yang Kau mau, menjadikan kami sama seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya serahkan, untuk tahun ini kita tidak mengadakan perayaan Natal karena memang masih tidak diizinkan untuk berkumpul dalam jumlah orang yang banyak. Jadi kita hanya membuat ibadah saja, hanya ibadah saja Bapak Ibu, untuk ibadah yang kita akan buat tanggal 25 Desember. Nah, karena keterbatasan tempat, nanti di WA grup jemaat saya akan buatkan list daftarnya. Untuk nanti Bapak Ibu tolong buatkan di WA sana ya, daftar siapa yang bisa ikut. Karena begini Bapak Ibu, kita tidak mau hanya mengantisipasi supaya jumlahnya ini tidak melebihi kapasitas yang diizinkan ya. Nah, kemudian berkenaan dengan ibadah Natal ini kita ingin berbagi sukacita kita. Kita akan mengadakan aksi sosial. Jadi untuk Bapak Ibu yang memang mau ikut terlibat, boleh nanti berikan lewat rekening gereja, boleh Bapak Ibu bisa langsung masukkan, atau mungkin bisa memberikan langsung dibuat untuk aksi Natal. Yang kita lakukan adalah kita membagikan sembako untuk saudara-saudara kita, keluarga-keluarga khususnya dari GBROK Sumatera Barat yang ada di Mentawai, Sioban dan Tua Pejat, kemudian yang ada di Bukit Tinggi dan yang ada di Payakumbuh. Kita akan berbagi, kita akan bagikan itu kepada mereka. Dan kemudian kita akan membagikan gift atau hadiah untuk anak-anak sekolah minggu. Setahun tidak bisa, hampir setahun tidak bisa sekolah minggu, karena memang bagi paling tidak momen Natal ini jadi satu memori buat kita, buat mereka, bahwa mereka biarlah mereka juga bersukacita. Jadi kita akan bagi untuk hadiah ini kepada anak-anak di bawah 12 tahun ya. Yang di atas 12 tahun terimalah kado dari orang tuanya masing-masing ya. Nah, satu lagi kemudian kita akan membagikan
kalau Bapak Ibu punya pakaian yang layak pakai, jangan yang robek sudah terkelupas kulitnya, jangan kasih. Tapi baju atau sepatu tahun depan kita lihat sudah rusak, berjamur, ya, daripada tidak dipakai-pakai, ayo kita akan bagi kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Ya, kalau Bapak Ibu kita batasi waktunya sampai nanti tanggal 10 Desember. Seperti lagi, kemudian kita akan bagi ke daerah-daerah ini untuk khususnya kita akan berbagi untuk mereka yang membutuhkan. Ya, jadi Bapak Ibu anaknya sudah gede tapi mainan waktu umur 2 tahun masih ada. Kecuali Bapak Ibu masih mau punya anak lagi ya enggak apa-apa simpan. Tapi kalau sudah enggak, ya udahlah bagi aja gitu ya. Boneka-boneka, mobil-mobilan, oke kita bagi ya. Jadi sampai tanggal 10 Desember kita batasi. Kemudian kalau Bapak Ibu enggak sulit, biasanya kalau sebagai ketua panitia 10 tahun katanya, panitia terus ketua panitia terus, atau dengan tim dari Ibadah Raya, Anton, Sandra, Pak Herman, boleh bagi saudara berikan ini, hari Minggu depan boleh dibawa. Ya, kita tutup tanggal. Berkati Bapak Ibu sekalian, Shalom ya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama menyaksikan tuntunan dari Gembala Pembina kita. Shalom warga kerajaan. After Jordan, what next? Kita belajar dari minggu-minggu yang lalu tentang perjalanan mengikut the master, mengikut sang guru. Karena itu murid-murid yang ada di Betel dan Jericho memanggil Elia, my teacher. Tetapi mentoring tidak cukup. Karena itu saya mendapat anugerah Tuhan bahwa saya mengajarkan fathering leadership style. Ya, kita melihat bagaimana Elisha mengerti ini. Karena apa? Sebetulnya dia punya seorang bapak yang baik ya. Tidak baik. Anaknya adalah seorang pengusaha yang mungkin putra satu-satunya yang menjalankan usahanya dan dipanggil Tuhan untuk menjadi nabi menggantikan Elia. Tapi bapaknya memberikan restu. Aku akan pulang dulu untuk pamit kepada bapakku, kata Elisha pada Elia, silakan. Dan kemudian dia memotong semua alat bajaknya dan memotong lembunya, diberikan sebagai korban. Salah satu tanda orang yang bisa jadi murid yang baik. Nah, hitung-hitungan ya soal persembahan, tentang kehidupan, dan tetap menghormati orang tuanya. Karena itu saya kalau memilih yaitu murid yang akan jadi putra saya, hati-hati saudara. Saya lihat bagaimana sikapnya pada ayahnya. Dan kemudian Elia berkata, mintalah apa yang bisa kulakukan bagimu. Ya, sebab aku akan terangkat sebentar lagi. Berikan aku 2 bagian daripada rohmu. Dan banyak di sini hamba-hamba Tuhan gagal faham. Karena mereka mengatakan, Elia dipakai Tuhan, yaitu menjalankan 2 kali dilakukan Tuhan melalui Elia. Kita hidup di dalam dunia yang mementingkan performance, bukan relation. Ya, kita tidak mengikut religi loh. Ini relasi. Dan kita tahu bagaimana orang menjadi bapak rohani karena punya hubungan. Bukan karena kita jadi penyembah. Pada saat itu dia berkata, yang kau minta sukar. Tapi apabila engkau bisa melihat aku terangkat ke surga, maka terjadi kepadamu. Karena itu setiap anak-anak Tuhan, saya tidak ngerti kenapa mesti tunduk kepala, pejamkan mata. Yesus kalau berdoa melihat ke langit. Mari kita tiru Tuhan Yesus. Supaya kita tahu dia ada di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Saudara yang kasih Tuhan, jadikan aku your firstborn son. 2 bagian rohmu itu jadikan aku putra sulungmu. Dan kemudian ketika Elia terangkat, jubahnya lepas dan turun diambil oleh Elisha. Tapi dia menyobek jubahnya sendiri dan memakainya, and the rest is history.
bagaimana dia dipakai Tuhan secara luar biasa. Saya bersyukur Tuhan memberikan orang tua rohani dalam hidup saya. Salah satunya Bapak Pendeta Dr. Alex Abraham yang sekarang sudah bersama Tuhan Yesus. Dan saya belajar banyak sekali daripada beliau, dan karena beliau memberikan banyak saya. Bagi Anda yang mendengarkan berita ini dan Anda tidak punya bapak rohani dan para pemimpin yang tidak punya putra-putra rohani, biarlah kita sadar, life is a journey, dan itu sukses ketika kita bisa memberikan tongkat estafet pada pemimpin berikutnya. Tuhan memberkati, dan kiranya Tuhan memberkati Anda punya bapak rohani dan punya putra rohani. God bless you warga kerajaan. Capailah destinimu in Jesus name. Amin. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita akan sama-sama menutup ibadah kita. Mari sejumpa kita bangkit berdiri bersama-sama. Sekali lagi kita sama-sama menyembah Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, Kau ajaib, ku sembah Kau Tuhan, ku Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagi kami. Kami katakan haleluya, 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 haleluya. Sekali lagi bersama, Kau yang kami sembah, Kau yang kami puji, haleluya. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku, Kau yang kami sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat, pasti bagiku. Kami katakan haleluya, 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 sekali lagi haleluya, haleluya. Mari kita beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita yang ajaib. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur buat kebenaran firman yang boleh meneguhkan kami, menegur kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Ampuni semua dosa dan kesalahan kami yang tidak sesuai dengan kebenaran firman yang telah kami perbuat di hadapan-Mu pada hari-hari ini, baik dalam setiap tingkah laku kami, perkataan ucapan bibir kami yang sia-sia. Tuhan Yesus, ampunilah setiap kami. Kami bersyukur Tuhan atas segala kasih dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih buat siang hari ini. Kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami. Tuhan berkati bangsa dan negara kami. Berkati para pemimpin kami Tuhan Yesus. Berikan mereka roh yang takut akan Engkau Tuhan, sehingga setiap kebijakan, keputusan yang mereka ambil pada hari-hari ini, kiranya itu semua berasal daripada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat para pemimpin bangsa dan negara kami, mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah sekalipun Bapa di surga. Kami bersyukur Tuhan, kami berdoa buat pada hari-hari yang akan datang, di mana perhelatan akbar yang akan kami laksanakan itu pilkada serentak yang akan diadakan bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, pada harinya nanti Tuhan, Engkau yang memberikan keamanan, Engkau yang memberikannya turun tangan, memberikan ketentraman bagi bangsa dan negara kami, sehingga tidak ada hal-hal yang di luar yang tidak kami mampu melakukannya. Tuhan, tidak akan terjadi. Kami satu hal, kami yakin percaya bahwa ikut campur tangan Tuhan ada bersama-sama
berikan kedamaian Tuhan Yesus pada pilkada yang akan datang Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Bapa, kami juga berdoa buat para pemimpin rohani kami yang ada di pusat maupun yang ada di tempat ini. Berkati para gembala kami Tuhan Yesus, baik itu Bapak Pendeta Timotius Arifin, Roni Daud, Bapak Pendeta Yohanes Beni. Tuhan berkati hamba-hamba ini Tuhan, pakai dengan luar biasa lagi. Tuhan, berikan mereka kuasa yang lebih lagi agar memperlebar kerajaan Allah di muka bumi ini Tuhan. Semakin hari semakin bertambah, semakin bertumbuh di dalam Engkau. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Bapa, kami juga berdoa buat jemaat-jemaat-Mu yang hadir di tempat ini maupun yang ada di rumah. Tuhan berkati setiap pribadi lepas pribadi, berkati keluarga demi keluarga Tuhan Yesus. Berkati setiap usaha, pekerjaan Tuhan, Engkau yang menjadikan beruntung dan berhasil. Tuhan, kami bersyukur buat sepanjang minggu ini di mana Tuhan telah memelihara kami, dan terlebih juga Tuhan buat kekuatan dan kesehatan kami yang telah Tuhan pelihara hingga sampai pada saat ini. Jika kami boleh ada beribadah di tempat ini dengan damai, itu semua karena anugerah Tuhan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan buat pemeliharaan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami yakin percaya bahwa seminggu ke depan Tuhan, kami tidak akan ragukan kasih-Mu, kami tidak akan ragukan anugerah-Mu bagi kami Tuhan Yesus. Karena Engkau berfirman Tuhan, bahwa kasih-Mu tak pernah terlambat, pertolongan-Mu tak akan pernah berkesudahan Tuhan Yesus. Engkau ada dalam setiap langkah-langkah kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, berikan kami roh kehidupan ini seturut dengan rencana-Mu dan sesuai dengan kehendak-Mu. Pakai setiap kami Tuhan menjadi pelaku firman-Mu dan bukan pendengar saja. Terima kasih Tuhan, ajar kami mengucap syukur, ajar kami merendahkan diri dan mengandalkan Engkau dalam setiap aspek kehidupan kami pada minggu-minggu yang akan datang. Tuhan, kami yakin dan percaya kemenangan demi kemenangan, mujizat demi mujizat akan menjadi bagian kami pada minggu-minggu yang akan datang Tuhan. Karena Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Bapa, kami juga berdoa Tuhan buat persembahan kami yang sebentar lagi kami akan berikan. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi ya Tuhan. Biarlah Engkau yang membalas 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda Tuhan Yesus. Apapun bentuk persembahan yang mereka berikan, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang membalas dengan berlipat-lipat ganda. Bapa di dalam surga, Tuhan, inilah kehidupan kami. Kami bersyukur jika ibadah ini telah selesai, dan berkati kami dalam perjalanan pulang Tuhan sebentar lagi. Lindungi kami dalam perjalanan, tutup bungkus kami dengan kuat kuasa darah-Mu yang kudus, sehingga kami sampai ke tempat kami masing-masing dengan selamat. Sebelum kami berpisah-pisah di tempat ini Tuhan Yesus, terlebih dahulu kami rindu berkat-Mu, menerima berkat-Mu melalui nama. Mari Bapak Ibu, kita mau mengangkat tangan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pulang dan terimalah berkat kasih karunia yang berlimpah dari Allah Bapa, damai sukacita yang diberikan Yesus Kristus anaknya, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang menyertai, menuntun dan membimbing kehidupan mulai dari saat ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya dan diberkati sama-sama katakan amin. Selamat bergabung Bapak Albert Utagalung dan Ibu Vika. Ya, selamat datang, Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Ya, shalom.